Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang dilakukan ILO melalui proyek pendidikan dan pengembangan kewirausahaan atau biasa dikenal dengan ILO East yang didanai oleh pemerintah negeri Belanda menjadi salah satu solusi dalam menciptakan peluang kerja yang lebih besar. Bagi Antonius dan Benny, dua orang pemuda di Papua, wirausaha merupakan jawaban untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Setelah mengikuti pelatihan keterampilan vokasional dan juga pelatihan mulai dan tingkatkan usaha Anda atau Start and Improve Your Business maupun pelatihan kewirausahaan berwawasan gender atau Get Ahead yang berlangsung selama 1 minggu, mereka berdua mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola sebuah usaha dengan lebih baik. Antonius milih untuk membuka counter handphone sebagai usahanya. Walaupun diawali dengan modal pribadi yang sangat terbatas, kini Antonius berhasil menjalankan usaha counter handphone serta mengembangkannya dalam waktu yang singkat. Bukti dari pengembangan usahanya adalah dengan kepemilikan aset usaha seperti komputer dan etalase. Bahkan kini, ia sudah bisa memperkerjakan 1 orang pegawai. Modalnya itu pribadi sih, sebenarnya sedikit. Pas-pasan, malah kurang. Cuman saya sudah komitmen untuk jalan, ya jalan aja. Modalnya waktu itu cuman ini aja yang boleh. Selain ini aja. Sudah saya nekat jalan aja. Tapi kan perlahan mulai berkembang, ya sampai sekarang. Jelang 2 tahun ya. Seperti para wirausahawan lainnya, Antonius juga mengalami kendala dalam proses pengembangan usahanya. Namun hal itu tidak menjadikannya sebagai hambatan, karena ia masih mendapatkan konseling dari para pendampingnya, yaitu para pelatih SIYB atau Get Ahead. Kelebihan program pelatihan SIYB ini adalah adanya analisa kebutuhan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi setempat serta dukungan pasca pelatihan yang kuat. Sementara bagi mereka, para peserta dengan tingkat pendidikan di bawah rata-rata, mereka diberikan pelatihan dengan modul Get Ahead yang lebih banyak, memberikan pelatihan simulasi yang mudah dimengerti dan diterapkan. Sebenarnya kalau hambatan, kendala itu hampir tiap hari ada ya, kalau namanya kita usaha apalagi lepas begini. Cuman ya sebenarnya dari kita saja bagaimana meminimalkan itu. Jadi tidak terlalu berpengaruh ke ini. Untungnya ada beberapa instruktur waktu itu yang sampai sekarang masih hubungan baik dengan saya. Syukur mereka masih bersedia untuk ini. Tukar pikiran gitu. Kadang mereka kalau cuma lewat singgah saja komunikasi jalan keluarnya. Konseling yang diberikan para pelatih merupakan bagian dari dukungan pasca pelatihan yang diberikan program keterampilan dan kewirausahaan dari ILO East. Berbeda dengan Antonius, Benny yang telah terlebih dahulu menjalankan usaha kerambanya, kini sudah mampu menerapkan manajemen dan meningkatkan kapasitas usaha secara lebih baik sesuai dengan pelatihan yang telah diterima. Baik itu tentang pembukuan, pengelolaan keuangan, rencana arus kas, serta pemasaran. Saya beli ikan di bibir di Koya dan saya mulai taruh-taruh, bukan tidak serentak begitu, tapi satu keramba sekian-sekian gitu. Dari situ sudah saya mulai ada reaksi dan pengen juga dan menguatkan materi yang saya terima dari ILO pelatihan itu. Sebenarnya sesuatu yang hal yang saya baru dapat, itu yang tambah saya kuat untuk pengen usaha lagi. Saya sudah motor bekas 1 dan kredit 1, tapi tinggal sisa 3 bulan. Itu yang saya kejarin nanti, itu berusaha memiliki 2 motor nanti. Bagi Benny dan Antonius, usaha yang kini mereka jalani bukan hanya berdampak bagi kehidupan mereka, tetapi juga bagi keluarga mereka. Kini Benny dan Antonius dapat memperbaiki ekonomi keluarganya. Tidak hanya di Papua, kisah para generasi muda yang memilih wirausaha sebagai profesi juga berkembang di berbagai daerah, termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti Benny dan Antonius, Asmawati dan Wardah di Makassar memilih mengembangkan usaha sendiri setelah mendapatkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang serupa. Asmawati memilih usaha sebagai penjahit,
sementara Wardah membuka usaha counter handphone yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Setelah saya dapat pelanggan yang lumayan, mulai saya beli mesin satu, tambah lagi satu, karena kalau sekaligus kan nggak bisa. Jadi saya beli pertama mesin bordir, kedua obras, itu kan sangat berfungsi. Ya, yang utama kan yang berfungsi duluan ya. Terus di belakangnya yang satu-satunya itu ya mesin jahit nih. 5 itu. Alhamdulillah pemasukannya sangat memuaskan. Sudah bisa banyak kuliah sendiri. Waktu bantu kuliahnya adik, kebutuhannya mama, dan sekarang tabungannya sudah bisa beli kios 2 kali lipatnya ini, 4 petak. Alhamdulillah. Keberhasilan yang diraih oleh Asmawati maupun Wardah tidak diraih dalam waktu yang singkat. Berbagai proses yang sulit harus mereka lalui untuk dapat mencapai hasil hingga seperti saat ini. Hasil survei ILO East yang mengenai iklim usaha bagi kaum muda menggambarkan bahwa masih banyak anggota masyarakat atau bahkan para orang tua yang kurang mendukung putra-putri mereka untuk memilih profesi sebagai wirausaha. Bukan hanya itu, akses terhadap permodalan juga tidak mudah bagi para pengusaha pemula. Pertama kali dapat modal, saya minjam sama orang tua. Nah, terus orang tua bilang, mau diapain? Kan selama ini saya yang ditahunya cuma kerja. Nah, saya bilang mau buka usaha. Orang tua bilang, apakah sanggup? Jadi itu bilang, insya Allah saya akan berusaha. Nah, terus 2010 bulan 2 saya dapat pelatihan MIDI ILO. Tambah semangat lagi. Sampai sekarang alhamdulillah modalnya sudah kembali, mesin juga sudah ada. Ya, itu saya sangat bersyukur bahwa ILO itu betul-betul bermanfaat bagi saya. Lain halnya dengan Wardah, dirinya harus rela jika setiap hari kiosnya diketuk oleh para pelanggan tanpa mengenal waktu. Saya tinggal di kontra ini, Mbak. Pagi-pagi tuh masih tidur sudah diketuk-ketuk, beli pulsa. Itu yang lucu kalau pagi. Jam 6 buka biasanya. Kalau ada pembeli biasanya setengah 6 ketuk-ketuk buka. Tidak mau kecewakan pembeli. Tetapi jerih payah mereka juga telah membuahkan hasil positif tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Biasa juga bantu bapaknya, kalau umpamanya kehabisan bapaknya dia bantu, adiknya dia bantu, saya juga biasa dia bantu. Untuk melakukan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan ini, ILO East di Makassar menjalin kerjasama dengan SPB atau Sentra Pendidikan Bisnis. SPB bergerak di bidang pelatihan teknis dan kewirausahaan serta memberikan layanan pada masyarakat umum yang ingin membekali diri di bidang keterampilan dan manajemen usaha. Bagi mereka yang ingin terjun di dunia kerja, kami menjembatani mereka dengan beberapa perusahaan yang menjadi mitra kami, sehingga mereka setelah lulus di tempat kami bisa langsung kita masukkan dalam program job training atau pemagangan di beberapa perusahaan mitra. Bagi mereka yang mau usaha mandiri, otomatis kami programkan untuk bagaimana mereka bisa mengakses ke beberapa lembaga permodalan khususnya, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan ketika mereka nanti ingin membuka sebuah usaha. Sebagai upaya mempermudah akses terhadap permodalan, SPB bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah atau LPUMKM untuk membantu para wirausahawan mendapatkan akses ke perbankan. Nah, inilah tugas kami untuk mensosialisasikan kepada pihak UMKM tentang bagaimana mengakses perbankan secara lebih baik. Jadi yang kami laksanakan di Sulawesi Selatan ini diantaranya adalah pelatihan proposal. Jadi kami mengadakan pelatihan kepada UMKM untuk menyusun proposal sederhana yang dapat diajukan ke pihak perbankan. Tidak hanya itu, untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan keberhasilan usaha, para alumni pelatihan SIYB mendirikan sebuah asosiasi yang dikenal dengan Makassarpreneur. Nah, kita sudah ada lebih 50 alumni yang bergabung, yang usahanya sudah lebih dari 1 tahun.
dan sudah berjalan baik. Nah, bagi mereka kami sebagai trainer, sebagai pelatih SIYB ILO terus mendampingi mereka, mensupport mereka supaya usaha mereka ini terus berkembang. Jadi harapannya usaha mereka tidak berhenti usahanya sekarang, tapi bisa berkembang menjadi usaha menengah, bahkan kita harapnya tentu jadi usaha besar. Pembentukan asosiasi alumni ini tidak hanya dijalankan di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat nasional. Dengan adanya ISA atau Indonesia SIYB Association yang merupakan asosiasi para pelatih SIYB di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelatihan, melakukan sertifikasi pelatih, dan mengembangkan jejaring pelatihan kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan bagi ILO East itu sendiri. And that's why we facilitated the startup of the Indonesian Start and Improve Your Business Association, a gathering of trainers on Start and Improve Your Business, so that by working together they can continue to provide training to young and other Indonesians to start their businesses and to improve their businesses. Program pelatihan SIYB ini telah menjadi bagian dari upaya pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia untuk menanggulangi pengangguran muda. Di NTT, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi telah memprakarsai penyelenggaraan pelatihan SIYB untuk segenap jajarannya. Mereka menginstruksikan kepada dinas-dinas dan tingkat kabupaten agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan SIYB di daerahnya. Para pelatih SIYB juga menjadi bagian dari upaya mendukung program Anggur Merah atau Anggaran Menuju Rakyat Sejahtera. Di NTT sebagai contoh, Gubernur NTT melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, mereka meminta ILO East untuk mengadakan TOT khusus bagi 36 trainer baru di NTT. Ini sungguh menggembirakan karena ini menambah 10 trainer yang sudah ada yang dilatih oleh East Project. Sekarang ada 46 trainer dan digunakan di NTT, bahkan pelatihan-pelatihan penciptaan kewirausahaan dan koperasi di NTT sekarang menggunakan trainer SIYB. Usaha yang telah dilakukan oleh ILO East sudah mulai membuahkan hasil di 6 provinsi daerah pelaksanaan proyek, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Nanggru Aceh Darussalam. We have trained almost 10,000 young Indonesians, and more than a third of them have been able to successfully start their businesses. ILO East kini telah melahirkan Beni, Antonius, Asmawati, Wardah, serta para generasi muda lainnya. Mereka menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir dan profesi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebenarnya itu impian saya ke depannya itu mau lebih besar lagi ya, pingin jadi distributor. Dan untuk gapai itu kan butuh modal juga. Diajarkan di ILO kita punya target. Nah, itu saya punya target 5 tahun ke depan saya insya Allah buka butik begitu. Kedepannya dalam meningkatkan perekonomian dan dalam keluarga saya harus sukses. Ini tentu saja tempat ini sementara. Jadi saya ini mungkin modal kedua awal usaha saya. Semua ini merupakan satu keberhasilan awal. Masih banyak hal yang menjadi tantangan ke depan. Salah satu hal yang harus dijawab oleh semua pihak terkait, terutama pemerintah dan pihak swasta, adalah mengenai akses permodalan yang lebih mudah bagi kaum muda. Di tangan para wirausahawan inilah masa depan tergenggam untuk upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran muda. Semua ini demi Indonesia yang lebih baik.